low, S4 level high. Oke, supaya tidak berisik kita mute. Oke. Coba kita akan klik lem test ini. Oke, maka yang di hardware menyala, di software juga menyala. Oke, seperti itu. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di RD Channel. Kemarin kita sudah bahas masalah annunciator ya, namun hanya berupa hardware saja. Untuk video kali ini saya akan coba kombinasikan ya, untuk trigger alarmnya dari hardware ya, dan lampu-lampu indikatornya dari hardware. Namun nanti untuk tombol reset, tombol acknowledge ya, dan juga lem test nanti kita akan gunakan software HMI seperti itu. Oke, untuk rangkaiannya sendiri ini ada input switch ya. Ini berupa trigger ya, sebagai simulasi bahwa ini adalah kita asumsikan sebagai sensor ya. Oke, untuk S1, S2, S3, S4. Untuk sebagai output ini ada contoh ya, ini labelnya temperatur high, ini di LED yang ini, kemudian pressure high, level high, dan juga level low ya. Di sini juga ada buzzer speaker ya, ini untuk penanda sebagai alarm suara, dan juga buzzer lamp begitu. Oke. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat untuk skematik ya, atau wiringnya di sini. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ya menuju ke Auxil Studio. Oke, di sini saya masih memakai Auxil Studio versi 3.5 ya teman-teman ya. Kita ini keluarkan saja. Oke, seperti biasa kita setting untuk ukuran kertasnya supaya lebih lebar ya. Ini kita matiin dulu. Nah, oke, sekarang kita akan buat untuk trigger input alarm ya, yang berupa switch. Oke. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sebagai switch untuk trigger input alarm ya. Ini ada S1, S2, S3, S4. Kemudian ini akan terhubung di binary 1 ya, atau B1, B2, B3, B4 ya. Ini kita memakai flip on rising ya teman-teman ya. Ini sebagai trigger input alarm. Kita beri tag aja ya. Trigger input alarm. Oke, kemudian enter. Oke, berikutnya kita akan membuat indikator alarm ya. Oke teman-teman, ini sebagai indikator alarm ya. Nanti sebagai output display-nya ini R1, R2, R3, dan R4 ya. Ini sebagai indikator. Kita beri tag lagi, indikator alarm lamp. Oke, seperti ini. Ini untuk membedakan saja ya teman-teman.
Oke, berikutnya kita akan membuat untuk buzzer alarmnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Tadi saya lupa menjelaskan ini ya. Ini yang untuk indikator alarm ya. Ini untuk bit NO yang ini ya. B1, B2, B1, B2, B3, B4 ya. Ini interkoneksi dengan yang ini ya teman-teman ya. Untuk B5 ya, B5 ini ada semua ya di masing-masing output digital R1 sampai R4 ya. Ini sebagai lem testnya nanti ya, untuk switch lem test begitu ya. Oke, lalu berikutnya ini untuk skema buzzer alarm. Ini ada R1, ini koneksi ke sini ya teman-teman ya, R1 sampai R4. Ini semua di paralel teman-teman ya. Ini R1, R2, R3, R4, ini bit NO. Lalu kita berikan instruksi OSR ya. Ini sekali ada sinyal maka dia hanya sekali saja ya yang akan terhubung ke output digital. Oke, di sini ada bit NC B5 ya. Ini interkoneksi nanti ya, di apa namanya, rang berikutnya akan berhubungannya. Untuk output di sini ya, ini sebagai B6 dan B7 ya. Ini kita menggunakan memori internal yaitu berupa output digital yaitu output latch ya, masing-masing di B6 dan B7. Oke. Oke, ini kita beri label lagi ya teman-teman ya. Di sini kita beri skema buzzer alarm. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat untuk switch mute dan switch unacknowledged ya, atau ACK. Oke. Nah teman-teman, untuk yang ini ya, ini ada B8 ya, nanti akan berhubungan dengan rang yang paling bawah ya. Ini saya bahas nanti ya teman-teman. Untuk yang B6 ini nanti akan mematikan B6 yang ini teman-teman ya. Terus untuk B1 status ini akan ada hubungannya dengan SPWM ya, nanti akan kita bahas di akhir. Dan B6 ini akan terhubung dengan ini ya teman-teman. Kemudian yang output digital R5 ini nantinya akan sebagai buzzer ya, output digital tapi fungsinya sebagai buzzer speaker seperti itu ya. Baiklah, ini kita berikan tag lagi ya. Contoh saja ini switch mute. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat switch ACK ya, atau unacknowledged.
Nah teman-teman, ini untuk switch ACK ya, atau unacknowledged ya teman-teman ya. Ini kita langsung berikan tag saja. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir ini ada SPWM ya, kita tambahkan satu orang. Kemudian cabang kita masukkan bit.no, kemudian SPWM. Nah yang ini. Oke, kemudian ini kita masukkan addressnya, ini B6 teman-teman, B6, ini B7. Kemudian untuk SPWM ini kita atur-atur aja. Nah ini karena ini P1 ya teman-teman ya, jadi untuk label di sini ini P1. Kemudian time base nya ini 1000 milisecond ya, biarkan saja. On nya ini 1 detik, off nya 1 detik, seperti itu. Oke teman-teman, ini untuk P1 status ini akan interkoneksi dengan yang ini ya. Oke, kita berikan tag lagi di sini. Ini kita berikan tag flip log, ini saja ya. Oke, baiklah, kita sudah buat rangkaiannya ya. Selanjutnya coba kita simulasikan secara software di Otsil ya teman-teman. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Coba kita kecilkan saja ini. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, sekarang coba kita tes untuk switch S1 ya, ini sebagai trigger input alarm. Oh sorry, simulasi dulu ya. Kemudian kita coba S1. Oke, maka untuk B1 ini akan aktif ya. Kemudian untuk B1 yang di sini ini akan menyalakan indikator alarm R1. Kemudian akan mengaktifkan skema buzzer alarm ini, akan mengaktifkan B6 dan B7 ya. Karena B6 dan B7 ini aktif atau menyala ya, maka untuk bit NO yang di sini ini akan close ya, jadi akan terhubung. Maka untuk SPWM ini akan aktif dan akan mengaktifkan R5 dan R6 ya. Ini sebagai R5 ini sebagai speaker, R6 nya ini sebagai lampu ya. Makanya untuk yang di sini kedip-kedip. Oke, kita tidak bisa reset ya teman-teman ya. Oh bisa, kita resetnya pakai B8 ya teman-teman ya. Di sini kita untuk mereset dari R5, coba kita reset. Oke, maka untuk baiklah teman-teman, ini kita tes lagi ya. Tadi ada sedikit kendala, kita coba simulasikan lagi teman-teman ya. Oke, coba kita aktifkan input 1. Oke, seperti ini, kita lepas. B1 akan aktif ya, kemudian akan mengaktifkan B6 dan B7 ya. Maka dari itu untuk output relay ini ya, ini R5 dan R6 ini akan menyala. Untuk mereset R5 kita bisa tekan untuk binary 8, maka untuk R5 ini akan off. Untuk mereset R6 kita pencet saja B9. Oke, seperti ini. Maka untuk R7 nya ini off. Oke, untuk lamp test ini kita bisa tekan B5 seperti ini, maka untuk output relaynya ini menyala semua. Oke, seperti ini. Oke, baiklah, kita langsung ke desain lagi ya.
Oke, baiklah teman-teman, kita hubungkan saja untuk Arduino Nano ya. Ini ke port USB. Ya, seperti ini. Oh, ini lepas. Iya. Oke, kita langsung saja setting ya, teman-teman ya. Kita setting ke hardware-nya Nano V5 ya. Ini untuk pin out-nya ya, teman-teman ya. Oke, kemudian portnya ini COM5, baud rate 57600. Oke, jika sudah oke, ini langsung saja kita upload dari PC ke PLC. Upload berhasil ya, teman-teman. Untuk Visual Studio sudah kita upload. Sekarang kita akan menuju ke software HMI Wentech, begitu ya. Oke, untuk software HMI nya ini sudah saya buka ya, teman-teman. Ini isi Builder Pro ya. Ini kita langsung ke new ya, kemudian kita pilih untuk ukuran HMI nya ya, kita pilih yang ini saja. Oke, setelah muncul seperti ini, kita klik new device tipenya ya. Ini Modbus RTU adjustable, kemudian IF nya ini RS485. lalu yang kita setting ini ya, COM nya ini ya. Kita masuk ke menu setting, COM nya seperti yang di Outsil ya. Ini COM 5, kemudian baud rate 57600, kemudian parity nya kita buat 6, kemudian oke lagi, dan oke. Oke, seperti ini. Kita langsung buat untuk indikator alarmnya ya. Kita masuk ke bitlamp ya. Ini karena untuk R1 ya, ini 0x, ininya 0 ya, trace-nya 0x 0. Kemudian kita masuk ke shape langsung ya. Kita masuk ke library yang ini aja ya. Oke, kemudian kita ubah menjadi merah, kita duplikat ya. Kemudian label ini kita masukkan ya, use label. Ini size nya 16 saja ya. Kemudian kita ketik ini R1, indikatornya temperatur height. Oke, kita letakkan di sini. Kalau kurang besar ini bisa langsung dibesarkan ya, seperti ini ya, temperatur height. Oke, ini sudah tersetting ya, tinggal di copy aja teman-teman. Oke, setelah ini kita ubah nah teman-teman ya, untuk labelnya dan juga untuk addressnya 0x, ini berarti 1 ya untuk R2. Kita langsung ke save ya. Ini tidak usah kita ubah-ubah ini ya, nyala mati. Kemudian jangan lupa duplikat ya. Yang ini pressure height, kita duplikat. Oke, kemudian oke. Yang ini sepertinya belum. Label duplikat. Oke, save, kita duplikat. Oke, ini pressure high, terus ini level low R3 ya. R3 itu berarti 2 ya teman-teman ya, R3 2. Kemudian masuk save, ini kita biarkan saja, langsung ke label, kita tulis level low
Oke, kita duplikat, jangan lupa diduplikat. Lalu yang ini kita langsung masuk di label ya. Kemudian kita masukkan label height, kita duplikat. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk R1, R2, R3, R4 ya. Selanjutnya kita akan buat untuk alarm lampu di sini ya. Kita buat R6. R6 berarti kita bit lamp lagi. Kemudian R6 ini berarti masuknya di 0x 5 ya. 5 kita masuk ke shape ya. Kita bedakan untuk library-nya ya. Kita pilih yang ini aja. Oke. Duplikat. Lalu kemudian label. Ini kita berikan buzzer. Duplikat. Kemudian oke. Kita letakkan saja di sini ya, teman-teman. Maka kita besarkan. Oke. Lalu kemudian kita akan buat tombol atau switch ya untuk lamp test, mute, dan ACK ya. Kita masuk ke set bit ya. Oke. Set bit ini untuk lamp test ini kan di B5 ya. Di B5 berarti ini 0x alamatnya 132. Oke. Untuk set ini momentary gitu. Untuk shape nya ini kita ganti saja yang seperti ini aja. Oke. Untuk warnanya kita ubah yang lebih terang. Nah, ini juga kita ubah ya, seperti ini, atau di duplikat juga bisa ya. Kemudian label, use label, ini kita tulis untuk tagnya ini lamp test. Oke. Kemudian duplikat, oke. Kita taruh sini aja ya. Nah, seperti ini. Oke, ini tinggal kita copy, paste, kita atur-atur aja. Oke, seperti ini. Tinggal kita rubah ini untuk labelnya ini mute ya, berarti ya, mute. Oke. Sorry, alamatnya belum kita rubah. Mute itu di B8 berarti 135. Oke, kemudian ini momentari ya, kita samakan saja seperti ini. Kemudian ini juga kita rubah ya, ini kan knowledge ya, atau ACK, duplikat. Untuk labelnya ini di 136 momentari. Oke. Yang ini tadi belum saya copy ya, teman-teman ya, duplikat maksud saya. Dan oke, sudah. Sekarang coba kita simulasikan ya secara online, teman-teman. Coba kita menuju ke online simulasi, kita ombal dulu, teman-teman. Kita berikan Annunciator 1 itu aja ya. Save, compile. Oke, ini akan
menunggu sedikit lama ya teman-teman. Oke, sukses ya. Ini kita close. Oke, kalau sudah, ini kita simulasikan secara online ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Kita taruh di mana ya? Di sini aja lah. Oke, di sini. Ini sekarang coba kita berikan trigger di S1 ya teman-teman ya. Di sini. Maka untuk buzzer akan menyala ya. Untuk buzzer speaker ini kita mute pakai ini ya teman-teman ya. Oke. Buzzer speaker ini mati ya, yang ini maksud saya. Yang nyala temperatur high. Oke. Kemudian coba kita matikan untuk yang lampu buzzer lamp. Ini kita tinggal klik ACK. Maka untuk buzzer lamp ini mati ya, hardware dan software. Oke, kita masukkan lagi trigger yang S2. Oke, ini akan pressure high ya, ini pressure high nyala. Kita mute lagi supaya tidak berisik ya. Terus ini untuk buzzer lamp ini kita unacknowledge. Oke, coba 4-4 nya kita, ini untuk S3 ini level low, S4 level high. Oke, supaya tidak berisik kita mute. Oke, lalu kita ACK. Oke, ini menyala semua ya teman-teman ya. Ini sama seperti yang di monitor software HMI ya. Oke, ini coba kita matikan semua. Oke ya, kalau menyalakan tadi di sini ya. Ini kita matikan, kita mute ya, kita ACK. Nah, kita belum menggunakan lamp test ini ya. Ini untuk ngetes dari nyala lampu ini ya, antara yang di software dan di hardware. Coba kita akan klik lamp test ini. Oke, maka yang di hardware menyala, di software juga menyala. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini bisa digunakan di SCADA yang untuk industri ya teman-teman ya, biasanya memakai ini seperti itu. Oke, baik teman-teman, jadi seperti itu ya untuk simulasi dari annunciator ya, di SCADA maupun di hardware seperti itu. Barangkali ada masukan silakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.